Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Kami hadir ke hadapan Anda membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, kami menyoroti ribuan transaksi mencurigakan dengan nilai triliunan rupiah yang muncul menjelang pemilu 2024. Transaksi ilegal itu melibatkan ribuan nama, termasuk dari bendahara partai politik yang berlangsung dari April hingga Oktober 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyatakan telah menyerahkan hasil temuan transaksi janggal itu ke aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun PPATK enggan membeberkan nama-nama dan bisnis yang terlibat. PPATK sempat mengungkapkan salah satu sumber uang haram dalam pendanaan kampanye berasal dari kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal. Kecurigaan dana kampanye ilegal itu muncul karena transaksi pada rekening khusus dana kampanye RKDK tidak bergerak atau cenderung datar. Transaksi justru mengalami peningkatan dengan cepat dari rekening pihak lain. Senada dengan PPATK, Badan Pengawas Pemilu juga enggan membeberkan identitas anggota hingga bendahara partai politik besar yang terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan untuk kebutuhan pemilu 2024. Komisioner Bawaslu Loli Suhenti mengatakan apabila identitas nama dan parpol diungkap sebelum analisis dugaan pelanggaran rampung, maka dikhawatirkan menimbulkan kekacauan. Loli meminta seluruh masyarakat bersabar dan akan mengumumkan hasil pengusutan dugaan transaksi mencurigakan itu pekan depan. Akan tetapi, ia tak merinci hari dan tanggalnya. Bikin penasaran ya. Transaksi mencurigakan jelang pemilu bukan baru kali ini saja terjadi. Menjelang pemilu 2019 lalu, PPATK mendapati 1.235 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi tak wajar itu melibatkan peserta pemilu, keluarga peserta pemilu, parpol, dan penyelenggara pemilu. Total uang yang beredar dari 1.235 transaksi ilegal di pemilu 2019 mencapai 1,4 triliun rupiah. Wow. Wah, kalau di pemilu 2019 saja angkanya sudah sebegitu besarnya, apalagi pemilu 2024 nanti kan, yang sampai sekarang saja sudah mencapai triliunan rupiah juga. Sudah seharusnya sih Bawaslu, KPK ini juga menyelidiki temuan transaksi janggal pemilu, kemudian diungkap ke publik ya. Karena kalau kata Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, jika ternyata ditemukan uang haram, biasanya pencucian uang, maka tangkap oknumnya supaya diperiksa rekening yang dicurigai ini menerima dana politik secara tidak sah. Come on lah, kita ciptakan pemilu yang bersih-bersih saja ya. Kita beralih ke berita kedua, 6 lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di urutan pertama. Namun kabar tidak sedap dari survei Litbang Kompas, Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna lewat kanal YouTube NCW bertajuk Pers Dibungkam, KKN Merajalela mengungkapkan ia mendapat informasi Kepala Litbang Kompas ditelepon seorang Jenderal Bintang 7 supaya mengeluarkan hasil survei seperti dengan Prabowo di urutan pertama. Hanifah mencurigai survei Pilpres pesanan tidak hanya berlaku mungkin di Kompas saja, tapi hampir di semua lembaga survei. Berikut pernyataan Hanifah selengkapnya. Pas sebelumnya itu gapnya cuma 2%, ya kan, 1-2%, dan gap yang paling besar itu adalah antara Ganjar ke Prabowo, Prabowo ke Anies. Ini gapnya besar kalau ke paslon nomor 01. Tapi apa yang terjadi hari ini, kita mau tahu sebenarnya metode yang digunakan oleh Litbang Kompas ini apakah berubah atau belum. Kalau seandainya belum ada perubahan yang signifikan, tidak akan terjadi gap atau penurunan yang luar biasa terhadap pemilih Ganjar dan Anies ya. Iya kan? Ya. Nah, ini apa yang terjadi sekarang? Nah, akhirnya pagi-pagi sekali saya coba buka-buka lah, buka-buka DM yang datang masuklah satu barang, mengatakan bahwa Kepala Litbang Kompas ditelepon oleh Jenderal Bintang 7. Bintang 7 tadi itu ya. Ya kan, ditelepon oleh Jenderal Bintang 7 supaya mengeluarkan hasil survei seperti ini. Berarti masih kategori intimidasi dong kalau gitu. Intimidasi, intervensi, represi,
dan upaya-upaya kolusi dengan cara memaksa ini terjadi saat ini. Dan ini tidak hanya berlaku mungkin di Kompas saja. Hampir semua lembaga. Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas calon presiden pada Desember 2023 atau 2 bulan sebelum pemilu presiden 2024. Hasilnya, elektabilitas Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menempel ketat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Perbedaan keduanya sangat tipis, hanya 0,6%. Anies yang diusung Koalisi Perubahan berada di peringkat ketiga dengan angka 17,4%. Sedangkan Ganjar yang diusung PDIP bertengger di urutan kedua dengan 18% suara. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo berada di peringkat pertama dengan keunggulan elektabilitas yang signifikan dibanding dua Capres lawannya yaitu sebesar 39,7%. Founder dan CEO Polmark Indonesia EF Saifullah Fatah juga menyatakan keheranannya dengan tingginya perolehan suara Prabowo Gibran di banyak lembaga survei. Sementara menurut survei mereka, perolehan suara Prabowo di bawah 40% dan bisa lebih rendah lagi ketika pemilu berlangsung. Berikut pernyataan EF yang diambil dari kanal YouTube Obrolan Meja Bundar yang digelar beberapa waktu lalu. Data survei ini tidak bisa dibandingkan dengan satu survei nasional yang sekarang datanya beredar. Ini survei 32 provinsi. Yang satu provinsinya 1.200 responden, 6 provinsi yang tidak disurvei cuma Papua. Apa hasilnya? Prabowo Gibran di bawah 40%, tidak di atas 40%. Anies dan Ganjar di atas 20%. Teman-teman bisa hitung, tinggal belasan persen saja yang undecided. Yang menarik adalah di survei kami selalu ada pertanyaan, apakah pilihan ibu, bapak, saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Berapakah yang mengatakan sudah tetap? 46% saja. Tetapi ketika dicek, sisanya kemungkinan besar tidak memilih. Maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih kita masih diperebutkan. Ya, sebenarnya nggak perlu heran-heran banget ya, namanya juga hasil survei kan, bisa beda-beda tergantung pesanan siapa dan kepentingannya siapa. Tapi ya kita sebagai masyarakat tentu berharap ya, survei-survei capres, cawapres yang sudah dirilis tersebut, itu sudah dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, karena hasil survei ini sebenarnya bisa menjadi gambaran lah setidaknya bagi masyarakat untuk memilih siapa capres, cawapres yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kita beralih ke berita ketiga, pemirsa, sebentar lagi debat kedua Capres-Cawapres 2024 akan digelar, tepatnya Jumat 22 Desember 2023. Kali ini giliran Cawapres nih yang akan beradu argumen. Debat Cawapres akan membahas topik kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Seperti sama-sama kita ketahui, pada debat perdana Cawapres, Gibran Rakabuming kedapatan memprovokasi pendukungnya dengan bersorak dan bertepuk tangan ketika capresnya Prabowo Subianto menjawab pertanyaan Anies Baswedan mengenai putusan MK. Bahkan, Gibran sampai mendapat teguran dan evaluasi dari Komisi Pemilihan Umum. Pengamat politik Rocky Gerung menyimpulkan Prabowo dan Gibran merupakan pasangan calon capres-cawapres yang memiliki karakter emosional dan temperamental. Namun lucunya, Rocky kini justru ingin membantu Gibran untuk menjatuhkan mental Mahfud MD di debat Cawapres nanti. Melalui video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky mengatakan Gibran punya modal kuat nih untuk mengalahkan Mahfud MD saat debat. Ada dua pilihan bagi Mahfud, bertingkah seperti anak-anak dan kebingungan menjawab karena ia adalah pembantu Presiden Jokowi, ayahnya Gibran. Nah, berikut pernyataan Rocky Gerung selengkapnya. Masalahnya bro, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres-cawapres. Ada dua slot bagi Gibran Rakabuming karena dia cawapres. Anda bisa bayangkan, karena kalau... Sebetulnya tadi saya bohong, saya sebetulnya belum nonton tuh. Tapi sudah bisa bayangin, dan ternyata benar kan konfirmasi saya tuh. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu. Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu mak-mak tuh. Okay. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anies, Ganjar. Karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat, kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Nah, Iya. Itu yang paling menarik itu. Justru itu, saya khawatir jangan-jangan pasangan Anies jadi tidak laku di situ. Karena tidak menarik, tidak ada... Yang menarik itu cuma Mahfud
Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal Ya bulus? tinggal atau... tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman. Kan Mahfud ada problem psikologi kan. Kalau dia anak buah bapaknya gimana coba. Itu aja poinnya. Gitu Kalau ya. Gibran nggak ada problem kan. Ya betul nggak ada problem. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa coba. Karena Gibran akan bilang, lu tuh anak buah bapak gua tuh. Gua tahu tuh yang lu kerjain. Itu masalah di situ. Jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi usul dari Rocky Group mungkin Mahfud MD mengundurkan diri sebelum debat. Maksudnya gitu. Mahfud sekarang yang lagi berupaya belajar bagaimana cara menghadapi Gibran. Lo informasi Gibran tentang Mahfud lebih banyak dari informasi Mahfud tentang Gibran. Itu masalahnya. Wah, ngomong-ngomong soal debat Cawapres ini sebenarnya jadi penasaran ya, apakah Gibran bisa ngomong panjang lebar di depan para senior-seniornya atau request minta ada prompter. Begitu juga dengan Mahfud MD nih, beranikah dia lantang nih bicara dengan anak presiden? Nah, kita lihat nanti ya di 22 Desember. Informasi keempat ini masih berasal dari keluarga Presiden Joko Widodo, bukan Gibran, tetapi Kaesang Pangarep. Nah, Kaesang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan sinyal ketertarikannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah di 2024 mendatang. Kaesang mengaku tidak keberatan jika warga Jateng memintanya memimpin. Kesanggupannya itu disampaikan Kaesang ketika ia ditanya panitia acara Car Free Day bersama relawan Platka untuk generasi optimis di alun-alun Jepara, Jawa Tengah. Panitia acara bertanya apakah Kaesang bersedia jika diminta warga untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Kaesang kemudian menjawab, "Ya mbok tenopo-nopo," yang artinya ya tidak apa-apa. Panitia acara kemudian bertanya kepada istri Kaesang, Erina Gudono, tentang kemungkinan dukungan yang akan diberikan kepada suaminya jika putra kedua Presiden Jokowi itu menjadi gubernur. Nah, Erina kemudian menjawab ia akan mendukung Kaesang dari segala aspek, mulai dari doa, dukungan moral, saran, dan semua yang baik-baik. Wah, memang ini istri yang sangat baik ya Erina ya. Nah, kunjungan Kaesang ke Jepara ini merupakan bagian rangkaian safari politik DPP PSI ke-12 kota di Jawa Tengah. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Kaesang nih gencar nih melakukan safari politik ke sejumlah daerah di tanah air. Gimana nih menurut kawan inilah jika Kaesang maju dalam Pilkada Jawa Tengah? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita kelima ini beralih topik sedikit dari politik-politikan ya, pemirsa ya. Ini soal pengeras suara masjid yang nyaris menimbulkan korban. Seorang guru mengaji di Batu Ampar, Jakarta Timur hampir menjadi korban penusukan oleh seorang pemuda. Peristiwa itu terjadi di Musola Baitul Huda di Jalan Batu Ampar RT 102 dan beruntung warga dengan sigap mengamankan pemuda tersebut. Pemuda itu diduga kesal karena terganggu dengan suara pengeras suara musola yang melantunkan sholawat. Video penangkapan pelaku itu viral di media sosial dan berikut videonya. Kenapa saya? Ada sampel nggak bisa itu ya? Bisa. Jangan lepas. Gua pisau. Jangan lepas. Pisaunya mana pisaunya? Pisaunya barang bukti itu Ustaz tuh pisau ya. Barang bukti itu. Mau dibunuh Allah Akbar. Rumahnya mana? Periksa KTP-nya bisa. KTP mana, Pak? KTP mana? Ini ada orang nih mau menusuk Ustadz Ardi dengan alasan baca sholawat katanya terlalu berisik. Nah, video ini mendapat tanggapan beragam nih dari netizen. Banyak netizen menuding pelaku tidak waras, tetapi ada juga yang mengomentari dengan mengatakan sikap pelaku mewakili banyak orang yang merasa terganggu dengan pengeras suara masjid. Salah satunya nih akun dari @dedi4416934 yang menulis, pemuda ini mewakili jutaan penduduk Indonesia yang terganggu bunyi toa yang keterlaluan berisiknya dan tidak berani melakukan apapun kecuali mengutuk dalam hati. Sementara akun @irudiguns mengungkapkan, dengar salawat dari toa musola aja udah main tusuk. Tapi kalau ada suara musik dangdutan, sampai kaca-kaca rumah bergetar. Dan sehari semalam kenapa nggak tusuk juga yang punya hajatan? Bener juga sih ya. Nah, sebenarnya apapun masalahnya ya, apalagi ini perkara toa masjid yang melantunkan sholawat, seharusnya tidak boleh ya. Seenaknya main tusuk orang begitu aja. Karena semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kan bisa disampaikan ke pihak masjidnya. Jangan dipendam lah kalau merasa terganggu, ungkapkan
silakan saja. Dan dari pihak masjid ini juga mungkin ya bisa ya dibantu juga dengan disesuaikan untuk volume suaranya agar lantunan sholawat ini bisa tetap didengarkan dengan syahdu tanpa harus membuat orang lain kebisingan. Karena kan nggak semuanya juga mengerti dengan sholawat ya. Jadi ya itu sih kalau komentar saya. Kalau komentar kawan gimana? Boleh juga tulis di kolom komentar ya. Baik demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Restulan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.